Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel LCTV dalam program Legenda Tanah Jawa. Pada penelusuran kali ini saya dan tim berada di Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi ya, masuknya ya, Kabupaten Tegal. Dan saya berada di makam Mbah Pengilon. Makam Mbah Pengilon ini kita juga masih mencari tahu siapa sebenarnya beliau, dan kita juga ingin mencari tahu juru kuncinya. Tapi nanti malam siapa tahu bisa ketemu dengan juru kuncinya. Kita akan wawancarai siapa sebenarnya beliau. Di tempat ini juga ada makam istri Bupati Brebes yang kedua atau pertama, saya juga kurang paham. Nanti kita akan cari tahu lagi. Dan di sini cukup menarik tempatnya karena di kanan kiri pemakaman ini ada sungai kecil yang nyambung ya, yang ketemu gitu loh. Jadi cukup menarik tempatnya dan lokasinya. Dan kabarnya di sini ada salah satu makhluk yang cukup terkenal, Nyai Ronggeng. Kabarnya seperti itu. Nanti kita akan cari tahu apa benar ada makhluk yang bernama Nyai Ronggeng itu dan siapa Nyai Ronggeng itu. Untuk itu ikuti terus perjalanan kami tetap di Legenda Tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel LCTV dalam program Legenda Tanah Jawa. Ya, sekarang kita sudah malam hari di lokasi ini, dan tadi kita sudah melihat dan sudah melakukan penelusuran di sore hari sekalian mencari tahu izin dan lokasi yang lainnya. Dan sekarang ini kita sudah malam hari, nanti kita akan bertemu dengan Pak RT. Kita akan mewawancari beliau apakah Pak RT tahu lokasi ini seperti apa dan Mbah Pengilon ini siapa sebenarnya, dan kenapa banyak yang merekomendasikan ke sini. Itu ada cerita misteri apa sebenarnya yang ada di sini. Dan nanti kita juga akan berbincang kepada Mas Beidi dan kita akan mencari tahu dari mediumisasi. Nanti kita akan cari tahu semuanya yang ada di tempat ini. Ya, nanti kita akan melakukan penelusuran di sini. Tetap ikuti perjalanan kami di Legenda Tanah Jawa. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa sih Mas? Oh, sampean siapa ya? Aku Mbak Kupluk, mau ke melaku mana. Terus suruh sampai ning kene. Penasaran aku. Oh, penasaran. Iya, mau ke golet-golet cewek-cewek Oh, aneh. astagfirullahaladzim. Iya. Maklum wis ditewekan sih ya. Oh, iya. Ya, terus penasaran sama kita karena kita berada di kuburan apa gimana nih? Iya. Oh, gitu ya. Jadi ya Mbak kan urung pernah main kayak kiye. Dolan-dolan ning kene ya karo sampean endah nyuwani. Oh, gitu. Iya. Ya, ini kita kedatangan tamu Mbah Kupluk ya. Iya. Nanti channelnya saya taruh di link deskripsi ya Mbak ya. Mana? Ya, nanti Mbak disulap nanti ada. Oh, iya sulap ya. Ya. Nanti kita akan penelusuran bareng dengan Mbah Kupluk. Mbah Kupluk nama aslinya siapa? Saya Rohmat. Ya, iya. nanti sama Rohmat. Iya. Nanti kita akan lihat Mbah Kupluk berani nggak ya? Kalau masalah berani sih saya berani kalau ada 2 orang. Iya, ini lumayan ekstrim loh Mbak sebenarnya lokasinya. Ya, untuk itu nanti ikuti perjalanan kita ya. Iya. Bareng. Bareng. Untuk itu ikuti terus perjalanan kami di Legenda Tanah Jawa. Jawa. Ya, ini sudah dekat dengan makam Mbah Pengilon. Oh, sini, Pak. Ya, ini juga sepertinya ada ada. iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bener ini makam Mbah Pengilon ya Pak ya? Betul. Iya. Kalau saya boleh tahu panjenengan siapa toh Pak namanya? Kalau saya ketua RT di sini namanya Pak Pak Sugeng. RT. Oh, Pak RT, Pak Sugeng. Selaku RT di Iya. lingkungan pemakaman Mbah Pengilon ini ya Pak RT. Betul, ya? iya. Iya. Kalau saya boleh tahu nih Pak RT, makam Mbah Pengilon ini sudah berapa lama?
Ini kalau menurut cerita ya, namanya saya orang muda, ini cuma dengar-dengar saja. Ini mitosnya memang sudah beberapa tahun yang lalu. Ya. Memang di sini ini banyak dari luar wilayah saya itu banyak yang berdatangan. Oh, banyak yang berziarah. Memberikan doa. Oh, Ya, memang mitosnya di sini katanya memang makam yang keramat. Iya. Tapi kalau panjenengan sendiri, beliau ini siapa sebenarnya? Mbah Pengilon ini siapa sebenarnya? Mohon maaf. Iya. Karena barangkali salah, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Iya. Tapi berarti memang nggak pernah dengar beliau itu siapa, hidupnya kapan, itu nggak pernah dengar. Tapi kalau untuk juru kuncinya itu di sini ada nggak? Ada, cuman juru kunci yang sekarang. Kalau yang dulu memang ya barangkali tahu. Cuman adanya yang sekarang. Kalau yang sekarang kemungkinan tahu atau enggak kayaknya Pak RT? Ini sepengetahuan saya ya. Iya. Wong saya itu paling memang saya sering rutin ke Mbah Pengilon yang memberikan doa tawasulan. Ziarah lah ya. Setiap bulan, kadang-kadang setiap bulan ya 2 kali. Saya sering. Iya. Cuman memang kurang tahu beliau ini siapa. Itu menurut sugesti saya. Cuman diyakini dan bukan diyakini, memang faktanya banyak orang kesini untuk berziarah seperti itu ya Pak. Iya. Mungkin Mbah Kupluk ada yang mau tanya? Untuk mengenai mitos-mitos di sini gimana Pak? Di sini untuk di sini ya. Iya. Setiap orang kalau setiap orang datang itu macam-macam mentanya. Iya. Kalau yang menta khususnya masuk ke makam Mbah Pengilon, itu berarti tujuannya itu memberikan doa. Oh iya, betul. Tapi kalau menta yang di luar dari yang diinginkan oleh Allah, itu biasanya di luar. Itu nanti biasanya ada tanda-tanda yang memang itu mengerikan. Contohnya itu ada kunti, itu banyak sekali. Berarti tergantung niat itu Mas. Iya. Iya. Tapi makhluk-makhluk di sini dipercaya banyak sebangsa kuntilanak. Iya, banyak sekali. Banyak ya. Iya. Jadi banyak Mbah Kupluk. Banyak. Mau bawa satu nanti ya. Janganlah. Takut nanti Mbak Kupluk. Ya. Tapi panjenengan kalau untuk lingkungan sini apa memang ada interaksi dari makam sini atau memang biasa-biasa aja seperti itu? Ada memang yang percaya, ada beberapa orang, termasuk saya. Jadi memang ada interaksi dari makam sini ya seperti itu ya Pak RT ya. Ya, ini kita sedang berbincang kepada Pak RT dan juru kuncinya Pak siapa tadi namanya ya? Pak Bambang. Pak Bambang sedang sakit ya Pak RT ya. Ya, semoga penerus ya. Kita doakan beliau agar cepat sehat. Sebenarnya mungkin siapa tahu beliau lebih tahu mungkin ya Pak RT ya. Cuman keadaannya memang tidak lagi fit lagi, tidak fit. Nanti kita akan mencari tahu bersama Mas Bedi. Nanti Mas Bedi itu akan bercerita atau mungkin mempunyai literatur tentang Mbah Pengilon ini siapa. Kalau satu lagi, di sini itu Mbah Pengilon tok atau ada makam yang lain atau ada tempat yang lain nggak Pak? Ada, cuman di sini aja. Cuman di kotakan ini aja. Seperti itu ya. Kalau yang dikabarkan sebagai Bupati Brebes atau istri dari Bupati Brebes itu apa benar yang sebelah situ? Ya betul, itu istri dari Bupati Brebes. Jadi diyakini benar itu. Yang betul. Keberapa Bupati Brebes yang keberapa kalau saya boleh tahu? Saya cuma dengar itu yang kedua. Oh, Bupati Brebes yang kedua. Cuman kalau dilihat dari nisannya itu masih cukup muda ya, karena saya lihat nisannya itu 1974 atau 47, nanti akan saya tampilkan slide videonya. Jadi mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Pak RT? Ya, untuk mitos di sini memang aslinya itu banyak sekali. Banyak orang yang sering dilihatin gitu ya. Itu ya bentuknya itu macam-macam. Ada yang bentuknya ular sangat besar. Ada ini, mohon maaf Mbah, ini saya kurang kancang Mbah. Ya itu macam-macam. Ya
perlihatkan atau ekstensinya lebih tinggi ya untuk warga ataupun bukan warga sini ya Pak RT ya. Ya, jadi nanti kita akan lanjutkan bersama Mas Bedi dan Mbah Kupluk. Tentunya nanti Mbah Kupluk akan merasakan aura di sini ya Mbak ya. Siap ya. Yang penting jangan ditinggal ya Pak. Ya, enggak ditinggal, tenang aja. Nanti Mbah Kupluk takut. Jadi ikuti terus perjalanan kami di legenda Tanah Jawa. Terima kasih Pak. Atur suwun. Ya, sekarang saya sudah bersama Mas Bedi, Mbah Kupluk. Ini Mbah Kupluk, Mas Bedi. Mungkin bisa berkenalan dulu. Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Pak RT ya, Mas Bedi ya. Dan nanti akan diteruskan oleh Mas Bedi sebenarnya siapa ini, dan nanti kita akan mencoba mediumisasi dan melihat aura-aura yang ada di sini seperti apa. Mungkin Mas Bedi bisa menjelaskan bahwa Pengilon ini siapa sebenarnya, beliau ini siapa, dan mungkin ada literaturnya seperti itu, monggo silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau nama Pengilon ya itu ada satu literatur yang bisa saya jadikan acuan ya. Jadi di babad Pagedongan Pangeran Purbaya itu dijelaskan ada nama wilayah Pengilon. Nah, jadi Pengilon ini secara bahasa Jawa itu sebenarnya artinya itu bercermin. Oh, bercermin. Jadi mungkin ada kaitannya dengan sungai Kali Bleruk ini ya, iya. Karena aliran itu air ya, jadi bisa untuk bercermin seperti itu. Saking jernihnya. Dulu bukan seperti itu, karena memang bahasa artinya itu kalau transit bahasa Indonesia itu Pengilon itu bercermin. Nah, namun di dalam babad Pagedongan Pangeran Purbaya itu lebih jauh dijelaskan bahwa Pengilon itu berasal dari kata penghulu. Seperti itu kalau dilihat dari buku itu. Nah, kenapa penghulu? Jadi ini ada kaitannya dengan sayembara 25 mengenai asal-usul Slawi. Jadi pada saat itu Ki Desebayu ingin merombak Masjid Kalisoka dan beliau mengadakan sayembara, yaitu untuk menebang pohon jati yang ada di wilayah Jatiwala atau Jatimulya. Nah, terkumpullah kemudian singkat cerita terkumpullah 25 kesatria itu. Nah, 25 kesatria itu berkumpulnya di Dukuringin. Jadi ya Dukuringin ini sebagai tempat berkumpulnya kesatria 25 itu. Nah, karena yang datang banyak ya dari segala macam penjuru daerah, makanya di sini dibuat permukiman sementara. Oleh Ki Desebayu menyuruh santrinya itu membuat dua pemukiman, yaitu pemukiman yang sebelah selatan dan pemukiman yang sebelah utara. Yang sebelah selatan Dukurin ini dinamakan, di situ dihuni oleh para mantri atau menteri-menteri kerajaan pada saat itu. Makanya ada nama daerah Duku Preman di sebelah sana itu selatan. Itu ada ya. Nah, itu Dukuringin, Duku Preman itu sebenarnya dari kata para mantri, makanya disebut Duku Praman itu. Praman jadi preman, jadi bukan preman brandel lah sebenarnya. Duku Praman itu perkumpulan para mantri. Nah, untuk wilayah yang utara itu berkumpulnya para penghulu. Jadi penghulu di sini bukan penghulu nikah. Jadi penghulu itu artinya itu seseorang yang punya gelar hampir setara dengan raja. Jadi karena yang mendapat itu memang para kesatria bangsawan ya. Dan yang memang berpengaruh. Kemudian akhirnya di sini disebut Sanggrahan Pengilon karena berkumpulnya para penghulu di sini. Nah, jadi makan ini ya, kemungkinan beliau ini bisa jadi salah satu dari kesatria itu ya. Mungkin itu bisa jadi seperti itu. Untuk nama saya kurang tahu, ada literatur lain mengatakan Mbah Surya ya. Mbah Surya itu. Nah, namun wallahu alam yang jelas Pengilon itu nama sebuah daerah. Jadi bukan nama orang ya. Jadi kalau orang meninggal itu, kalau orang berpengaruh biasanya menisbatkan nama tempat kayak Joko Tarub, dari Tarub, Joko Tengkir dari Tengkir. Nah, termasuk Mbah Pengilon ini mungkin ya Mbah Pengilon berarti Mbah yang punya wilayah di sekitar Pengilon seperti itu. Jadi sejalan seperti itu. Nah, untuk kurun waktu ya kalau ditarik benang merah dari cerita itu mungkin ya sekitar tahun 1500 sampai 1600-an.
Berarti Udah lama bisa banget. dikatakan abad ke-15 abad ke-15 sampai 16 lah. seperti itu ya. Jadi memang kalau untuk literaturnya itu sangat sedikit sekali. Iya. Makam ini itu beliau itu siapa, yang dimakamkan di sini itu siapa, sangat sedikit. Cuman kalau untuk dari literatur yang ada, dikatakan Pengilon itu adalah sebuah tempat yang dibangun oleh Ki Gedes Bayu untuk para penghulu atau para kesatria yang ingin mengikuti sayembara pada saat itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak Kuplo. Nah itu tadi yang apa? Nah negor apa itu? Iya, Tembang sayembara itu akhirnya gimana itu ceritanya? Itu pada akhirnya yang berhasil itu Mbah Purbaya yang di Mbah Purbaya. Kalisoka. Oh iya iya. Beliau itu yang akhirnya berhasil merobohkan poin satu itu, dan kemudian beliau atas hadiahnya, atas keberhasilannya menikah dengan anaknya Ki Gedes Bayu. Oh. Putri dari Ki Gedes Kenapa bukan Bayu. saya ya? Nah, itu salahnya kenapa jenengan akhirnya tahun sekarang. Iya. Soalnya Mbak Kupluk masak ini. Iya. Ya, mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Sebenarnya ini suatu yang sangat luar biasa ya, yang mengenai sejarah. Wong saya aja daerah sekitar aja nggak tahu ini sebenarnya. Seperti itu. Iya. Tapi Mbak Kupluk mainnya jauh ya, dari Mainnya Tegal jauh. sampai ke sini ya. Aku orangnya wongnya senang ya kiakan mas. Ah, gitu Kiakan iya. Yang ngarane Mbah masak ini. Iya. Kalau yak-yakan dapat ilmu sejarah seperti Iya. ini, itu lebih menambah wawasan ya. Jadi nggak sembarangan main Iya. atau apa ya. Jadi yang saya sering nonton channelnya Mas Hendra itu karena uniknya gini, udah ada mistisnya, ada ceritanya, jadi nggak asal-asalan asal bikin mistis gitu. Iya, Iya. benar. Kita nggak seperti itu. Jadi mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin itu sementara nanti seperti dilanjut oleh mediator mungkin nanti. Iya, nanti kita Iya, akan betul, memediasi untuk mengorek seperti apa. Jadi itu penuturan dari Mas Bedi atau Bung Bedi. Nanti kita akan melakukan mediumisasi, siap ya Mbak ya? Siap. Nanti kita akan melakukan mediumisasi dan akan mencari tahu sebenarnya siapa Mbah Pengilon, dan kita mencari tahu aura negatif yang ada di sini itu seperti apa. Jadi untuk itu ikuti terus perjalanan kami di Legenda Tanah Jawa. Ya, sekarang kita sudah bersama Kang Leman, Mbak Kupluk. Kenalan dulu monggo. Sulaiman. Sulaiman. Ya. Ini Mbak Kupluk, salah Halo. satu konten kreator di Tegal, ingin merasakan aura yang kita rasakan setiap kali kita ambil video atau tag video seperti itu Kang Leman. Nah, sekarang ini kita sudah bersama Kang Leman. Kita ingin tahu ada aura apa sebenarnya di tempat ini Kang Leman? Iya, ya jelas Atau kalau makhluk apa gitu. jelas Bisa kalau ada makam waliullah, mesti di samping itu mesti ada bangsa jin jin yang iya, fasik iya, yang iya. mengganggu. Mesti namanya setiap ada sumur mesti ada comberan. Enggak. Walaupun comberannya itu baunya mesti kan, Iya. nama-nama tempat kotor. Nah, makanya di sini yang ada untuk aura-aura negatif yang jin fasik yang itu ya. terus sama di sini adalah di pohon ini samping sebelah timur ini yang hitam tinggi ya, ini taringnya besar, yang mapanya lebar. Di sini adalah nyironggeng Ini ya, Nyirong ya. di sini ular di ular besar pohon ini. satunya ya. Ya, nanti Iya. kita akan perlihatkan satu-satu view-nya, dan cukup menarik karena di makam ini kanan kirinya itu sungai kecil ya, Kang Leman ya. kecil. Sungai kecil yang akhirnya nanti jadi satu Iya, seperti terus itu. di situ ada rumor atau cerita masyarakat sini dari Selawi Kulon. Di situ tadi siang itu sudah bicara sama Pak RT, di situ ada sumur 7 katanya. Kata Pak RT. Bekas Ya, sumur ya. sumur 7, cuman itu nggak dijaga, akhirnya rusak. Padahal itu kalau dijaga ya airnya juga jernih, itu kan buat istilah itu mata mata air air, mata gitu. air Iya. bisa digunakan. Tapi kalau untuk Mbah Pengilon sendiri, beliau itu siapa Ya, sebenarnya? kalau kita Kalau untuk untuk pemilihan dilihat, sendiri iya. kita belum tahu, nanti coba di mediumisasi, nanti siapa dia, nanti istilah kita bolehlah interaksi tanya jawab itu insyaallah. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mbah Kupluk. Yang ditanyakan jadi merinding. Soalnya baru pertama kali Mbak main di tengah-tengah kuburan. Iya. Oh, baru pertama kali. Iya. Jadi gini, tadi ada salah satu sosok Nyi Ronggeng ya. Nyi Ronggeng itu wujudnya itu seperti apa? Bisa dijelaskan nggak Kang? Pakainya gemben ya, terus sininya pakai kayak ini apa?
mahkota gitu ya. bukan mahkota, Oh, bukan. konde Terus konde. pakai terus selendang, terus kayak sinden lah Oh, ibaratnya. sinden. Oh, kayak sinden penyanyi penari iya, cuma- Jawa seperti Iya, itu ya. Iya. Cantik lah ya. Mantap. Tapi auranya Aura- negatif. Ya negatif. Aduh. Gimana Itu Mbak kan Kupluk? rumor dan cerita kan sering Iya. laki-laki orang kesurupan dongeng karo ya kayak di Polres Lawi. Oh, Ya pernah kan ya? pernah ada ceritanya dari Mbah Pengilon, kan kasihan Mbah Pengilonnya sendiri loh. Yang disalahkan. Iya, ya kan salahkan kan Mbah Pengilon, padahal Mbah Pengilon di sini orang soleh, orang Oh, baik iya, kan iya. kayak gitu. Makanya kan rumor-rumor ini harus Luruskan. Oh, Iya. betul. Mbak Pengilon ini siapa biar Iya. warga masyarakat sini pun Iya. tahu lah ya Iya. siapa beliau, karena memang warga masyarakat sini pun belum mengetahui sebenarnya siapa sih Mbah Pengilon itu siapa. Nanti kita akan ya cari tahu di betul. mediumisasi. Tadi kita sudah berbicara dengan Mas Bedi, bisa disimak lagi mungkin videonya. Nah sekarang ini Mbah Kupluk kan senengnya harim nih. Ini Tahu kebetulan aja, Mas, ada ya. Nyi Ronggeng. Oh iya. Mau merasakan auranya. Ya, Boleh lah ya. Ya boleh lah, Ayo. tapi jangan dibawa pulang lah Ya, ya. enggak. Tapi kan kalau sudah megang-megang itu harus dibawa pulang. Oh, takut malah. Bisa ke situ. Eh, Kang bisa. Lewan. Ayo. Takut nangkepnya. Di sebelah mana? Ini banyak makamnya. Ini juga itu kan ada pohon kelapa tapi di pohon lainnya. Oh iya. Kebungkus itu pohon kelapanya itu dibungkus sama akar itu. Nah, jadi Itu. Tengahnya pohon lagi. jadi kayak bingmang seperti itu. Iya, ya, di- ya orang katakan itu kayak mimang lah. Iya, yang terkenal itu. Di sebelah mana? Nyi Ini, Ronggengnya. ini. Bisa ditahan dulu biar kita merasakan energinya. Ya, di sebelah mana? Sini, Bisa sini. ini Coba bisa nih. ya, Iya. coba sini. Iya. Tangannya gini. Ini baca sholawat coba ya. Bantuin baca sholawat. Udah, situ pegang. Rasakan ya? Apa yang dirasain Mbak Kupluk bisa diceritakan? Panas ya. Panas. Iya. Ini habis hujan loh padahal. Oh. Panas. Gimana? Tapi saya tadi megang apa ya? Ya pokoknya megang lah dong. Bukan di atas, bukan di Bukan, bawah ya. ya. Iya, aman. Ya, itu Gimana untuk itu merasakannya gimana? Kalau ngerasakan ya emang auranya gitu panas itu yang ya, yang namanya negatif masih Iya. panas ya. Heeh. Tapi ada rasa ketarik atau apa, ada nggak seperti itu? Nggak ada ya? Apa hanya rasa panas? Panas sedikit, ketarik sedikit ini. Nah, seperti itu di sekitar telapak tangan atau seluruh sampai pergelangan tangan seperti itu? Kayaknya hampir semua. Hampir Iya. semuanya itu ya. Tapi masalah nyel-nyeleng ya kurang ketahui. Oh, seperti itu. Iya, masalah bentuknya apa sih Mbak? Kurang Iya, tahu iya. sih ya. Tapi Yang penting- kalau tadi yang dipegang Mbah Kupluk itu apa hanya menempel, apa masuk ke dalam seperti Itu ini? enggak masuk, itu hanya segini. Itu Oh, kalau jadi- kita tampilkan istilah Beda kayak lagi lah ya. Ya, malah Ceritanya ya. malah lebih serem. bisa Udah belum nempel ya. Ya, itu tadi Mbah Kupluk sudah merasakan ya Mbak Iya. ya. Nanti kita akan mediumisasi, mungkin nanti Mbah Kupluk mau bertanya atau seperti apa. Iya, iya. Tetap ikuti perjalanan kami di Legenda Tanah Jawa. Ya, sekarang kita mau mencoba mediumisasi yang tadi Nyai Ronggeng. Oh, Nyai Ronggeng tadi ya. Yang tadi Heeh. dipegang. Nanti Iya. kita dibantu oleh Mas Mas Sihan Sihan. ya. Oh, Mas Sihan, monggo silakan masuk Mas Sihan. Ya, Mas Sihan nanti akan coba dimasukkan Nyai Ronggeng untuk kita interaksikan, kita tanya sebenarnya siapa dan bagaimana sebenarnya, dan kita siapa tahu ada dapat informasi Mbah Pengilon itu siapa. Tapi tolong nanti dikontrol lah Mas Leman ya, Kang Leman, untuk biar nggak dilas seperti biasa lah, karena lokasinya kita cukup batu dan banyak nisan seperti itu. Monggo silakan langsung cukup mungkin boleh.
Hah? Berapa pangkat? Tetap di situ. Tahan bis. Bisa tenang? Bisa tenang? Bisa tenang? Bisa interaksi sama saya? Bisa interaksi sama saya? Siapa Anda sebenarnya? Jangan seperti itu, biasa aja. Siapa Anda? Pada mau apa kesini? Saya mau tanya Anda itu siapa? Nama Anda siapa? Dewi Arumsari. Dewi Arumsari. Ya. Anda yang tadi di sebelah sana, dekat sumur 7. Bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Nah, ya seperti itu, tenang aja, tenang. Ngobrol sama saya. Sudah lama Anda di sini? Sudah berapa ribu tahun atau berapa tahun? Sudah lama. Sudah lama. Kenapa Anda menetap di sebelah sini? Ini daerah saya. Di mana daerah Anda? Sudah di mana ke mana? Kalau saya boleh tahu. Ini semua daerah saya ini. Seperti itu. Jadi Anda Kalian mau mengganggu saya? enggak, saya hanya ingin berinteraksi dan ingin bertanya kepada Anda. Di sini daerah kekuasaan Anda, betul? Iya. Berarti makhluk-makhluk yang di sini di bawah Anda seperti itu. Iya. Tapi kenapa Anda sering sekali kabarnya itu dikabarkan sering keluar dari tempat ini dan memberikan efek-efek negatif kepada masyarakat yang ada di Klawi ini? Supaya mereka tahu saya di sini. Oh, seperti itu. Terus seandainya tahu terus mau apa? Biar apa? Supaya pada muja sama saya. Biar sama takut semua. Berarti Anda ingin menyesatkan dengan cara itu ya? Salah Anda seperti itu. Orang kan pada banyak yang lewat, pada nggak permisi juga. Alamnya kan beda antara alam kamu dengan alam manusia. Dia kan gak mesti orang tahu. Kemungkinan kalau seorangnya tahu baru. Biarin aja, saya maunya seperti itu. Seperti itu ya. Laki-laki rumor cerita ada orang kemasukan laki-laki Anda dari Pengilon. Kan kasihan Mbah Pengilon sendiri. Orangnya juga salah. Kenapa hatinya kosong? Oh, berarti Anda untuk mengganggu kayak gitu bagi orang-orang yang hatinya kosong. Iya, Oh. pikirannya kosong, saya masuk. Kalau orang yang selalu pikir dan ingat kepada Allah itu gimana? Nggak bisa ya. Saya ingin bertanya kepada Anda. Anda kenal nggak Mbah Pengilon? Kenal nggak? Makelon kenal nggak? Iya, kenal. Siapa beliau? Saya nggak tahu nama sebenarnya. Kenapa nggak tahu? Ya, karena dia itu tidak mau bercerita nama aslinya siapa. Nggak mau cerita apa sendirinya kamu? Anda itu takut dengan Mbah Pengilon atau gimana? Karena dia kan orang soleh. Waduh, Anda takut kemungkinan kali. Iya. Kalau ketahuan. Ya kan? Di dalam itu ada 4 makam. Makam siapa aja kalau saya boleh tahu? Masih itu sama Mbak Pengilon. Kerabatnya apa santrinya seperti itu?
semuanya ada di situ. Keluarganya ada, santrinya ada. Kalau boleh tahu siapa aja namanya? Jangan tanya-tanya itu lagi lah. Tadi Anda itu berinteraksi dengan Mbah Kupluk ini gimana? Tadi dipegang gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kenapa? Gak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Katanya mau diajak joget. Ayo, nari. Kalian joget deh gitu ya. Berarti Anda itu ahli menari ya? Ada musik asik, enak. Itu kan wujud Anda kan sering berwujud seperti ini. Wujud asli Anda itu apa sebenarnya? Seperti itu. Iya. Jadi memang sukanya berwujud wanita seperti itu ya. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Ya, nggak ada yang mengganggu Anda. Kami hanya mencari informasi. Ya. Kekuasaan saya jangan musik. Ya, tidak ada yang mengusik Anda. Musik. Ada yang mau ditanyakan? Terus Mas sudah merasakan akibatnya itu gimana? Memang Anda bisa? Atau bikin sakit seseorang? Biasanya sering ganggu orangnya gimana itu? Biar yang lain pada tahu, silakan cerita gitu. Dia dengan merasuk tubuh orang-orang itu tadi, dengan wujud yang tadi. Berarti dia selalu menyamar jadi wanita gitu, biar menarik gitu ya. Ya mungkin ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Saya bisa datang melalui mimpinya. Oh, bisa masuk lewat mimpi juga ya. Kalau orang-orang yang datang ke sini banyak yang tertipu dengan Anda nggak? Hampir semuanya. Itu yang sering ngasih nomor atau ngasih apa Anda? Untuk menyelesaikan orang dengan cara itu. Terus lewat mimpi. Ya, Anda benar. Anak buah Anda. Siapa? Anda atau anak buah Anda? Itu yang di sana itu. Siapa? Itu anak buah saya itu. Itu yang sering yang merubah wujud seperti Mbah Pengilon siapa itu? Anda atau anak buah Anda? Jangan sering merubah, itulah kasihan Mbah Pengilon. Mbah Pengilon Bisa menyerupai siapa saja yang saya mau. Karena Anda memang ditakdirkan bisa berubah wujud seperti itu ya. Ya, mungkin ada lagi. Tanyakan lagi. Jadi takut ya yang lihat lagi. Ya, terima kasih atas informasinya ya. Monggo. Ya, itu tadi salah satu makhluk yang menyerupai Nyai Ronggeng itu seperti itu, tapi ternyata bukan Nyai Ronggeng ya. Dan memang wujudnya itu bisa berubah-ubah seperti itu, dan banyak sekali mereka itu bisa berubah wujud tergantung keinginan mereka itu seperti apa. Jadi nanti kita akan melakukan medium sesi yang kedua untuk mencari tahu siapa itu Mbah Pengilon. Tetap ikuti perjalanan kami di Legenda Tanah Jawa. Ya, sekarang saya sudah bersama Kang Rohim, Kang Leman, dan Mbah Kupluk untuk mencari tahu siapa itu Mbah Pengilon ya Kang Leman ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Mas Rohim, silakan.
Ya, karena memang ini masih sangat misteri dan kami akan mencoba menarik ke Bang Ilon ini dari mana asalnya, Iya betul. namanya siapa, dan nanti ditanyakan dalam media sosial. Oh iya. Jadi biar pemirsa tahu Iya. mitos-mitosnya, jadi biar nggak salah paham gitu Iya, lah ya. Ya betul betul. Ya, mungkin bisa langsung diinteraksikan, mungkin duduk atau seperti Tutup apa? aja. Tutup aja. Saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten jenengan sinten? Allah, Mbah Pangilon. Nama aslinya siapa jenengan? Kalau gak ada asma, Syekh Surya. Sesur ya. Iya. Oh iya. Nah, menurut cerita adalah ada dari warga sini, Syekh Ali itu apa benar? Sedangkan Syekh Ali itu siapa, ada barangkali ada lainnya panjenengan? Banyak. Alias saya Syekh Surya Ali. Oh, Syekh Surya Ali. Iya. Panjenengan Kalau saya boleh tahu Anda itu dari mana asal? saya asal dari daerah selatan. Dari daerah selatan perjalanan untuk melaksanakan tugas saya sebagaimana saya ditugaskan oleh guru-guru saya. Dalam syiar agama Islam ya? Iya. Perjalanan saya sampai di sini dan banyak santri-santri saya, saudara-saudara saya banyak yang ada di sini turut membantu saya untuk menyebarkan ajaran Islam. Apakah Anda di sini sendiri atau memang rombongan bersama santri? Iya, saya rombongan bersama santri dengan kerabat. Semua itu satu rombongan karena saya bertempat dan bermunajat di daerah sini untuk segala sesuatu kebutuhan masyarakat semua yang ada di daerah sini. Berarti Anda itu bisa dikatakan sebagai babat tanah sini ya, desa ini ya. Babat sana, karena saya dikasih nama Mbah Pangilon. Pangilon artinya adalah pengairan. Saya diapit 2 kali tembus, makanya di sini dikasih nama Pangilon. Seperti itu. Dan sini penetapan saya sampai dengan akhir hayat saya. Terus apa benar di situ ada sumur 7 menurut rumor atau cerita masyarakat itu memang dibuat dalam masa panjenengan apa? Iya, itu buat kebutuhan saya dan rombongan saya, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan kita melaksanakan ajaran Islam. Kalau saya boleh tahu yang di dalam itu ada makam siapa aja? Iya, di situ semua santri saya dan kerabat saya. Nah, kalau mengenai makhluk-makhluk yang ada di sini yang sering menyerupai Anda itu seperti apa tanggapan Anda?
segala sesuatu kebaikan dibarengi dengan keburukan. Banyak yang menyamar sebagai saya. Ada seekor ular yang besar, ada seorang nyai, ada yang tinggi besar. Itu semua adalah jelmaan-jelmaan, bukan dari saya. Dan mereka itu ada pengganggu-pengganggu yang merusak di sini. Berarti itu yang untuk menyesatkan masyarakat sini ya? Itulah yang mengaku sebagai diri saya. Dalam ajaran Anda, ya, dalam ajaran Anda sendiri, untuk yang diajarkan waktu itu, apakah terutama untuk ketauhidan dulu apa? Saya mengajarkan mengenal dengan adanya Allah. Allahumma. Berarti ini ketauhidan ya? Dengan syariat-syariatnya yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang saya ajarkan kepada masyarakat sini, orang-orang dahulu. Karena kan gini banyak rumor cerita dulu ada anak sini main ke sini terus ada ular, pas ular namanya ular kan tetap ular kan dibunuh, terus ada rumornya cerita itu anaknya pengilon kan. Saya kan dalam arti saya memantau itu, masa seorang manusia melahirkan seorang hewan itu kan nggak mungkin ya. Bukan seperti itu, sudah saya ceritakan. Itulah jelmaan-jelmaan untuk merusak nama saya dan rombongan saya. Di mana kebaikan di situ ada keburukan, maka itu keburukan untuk menodai saya. Yang jelas itu bangsa itu untuk menyesatkan ya, untuk menyelewengkan akidah seseorang ya. Betul. Kalau untuk kurun waktu hidup Anda itu tahun berapa? Kira-kira 15 abad yang lalu. Kalau 15 berarti Zaman Mataram itu ya. Ya, masih dalam lingkungan Mataram. Ya mungkin ada lagi yang ditanyakan. Ya ini dulunya seperti apa di sini? Ini adalah dulunya seperti Ladang. kosong. Oh. Hanya tumbuh pepohonan yang besar. Itu seperti pekarangan lahan yang luas. Karena di sini diapit dengan mata air, dengan aliran sungai, ketemunya dengan sungai lagi. Itulah yang disebut pengilon seperti itu. Mungkin ada yang tanya, silakan. Oh iya ya. Nah, ngeblank ya. Iya. Kalian baru pertama untuk kali ya. pesan Anda sendiri untuk masyarakat dan untuk Biar bagi orang masyarakat itu itu apa? enggak salah paham itu ya. Kepada masyarakat, Iya. tolong dijaga dan dipelihara. Dan khususnya untuk masyarakat yang berdekatan dengan makam saya, untuk selalu menjaga saudara-saudara, jaga silaturahmi, jaga pesaduluran, jangan sampai Bendang ceweng lah. ya seperti itu. Makanya kalau masyarakat ada yang gedeng cewek, saya merasa malu. Dan merasa tanggung jawab ya. Saya merasa tanggung jawab untuk dijaga kerukunannya. Jadi pesan Anda sendiri untuk masyarakat sendiri untuk dijaga kerukunan, ya ukhuwah Islamnya dijaga. Intinya di sini kan dalam jaga arti kuat Islam imannya ya. Untuk jangan sampai ada akidah yang terseleweng oleh bangsa-bangsa jin ya. Ya seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau misalkan ada orang yang minta nomor itu gimana? Itu jangan dibicarakan di sini. Oh dan saya Ya saya nggak mau. Bukan saya, bukan. Itu jin-jin yang menyesatkan ya. Ya, terima kasih atas informasinya. Mungkin silakan panjenengan kembali. Barangkali Anda mau ada pesan lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu tadi salah satu mediumisasi kita ya Kang Leman dengan Mbah
Pengilon. Dan mungkin kalian yang bisa menyikapinya, karena ya bangsa jin, lagi-lagi bangsa jin yang kita bahas di sini, dan Allahu alam itu benar Mbah Pengilon atau bukan. Kami juga menyerahkan sepenuhnya kepada kalian yang menonton acara ini. Dan mungkin kalian lebih tahu tentang Mbah Pengilon, silahkan tulis di kolom komentar untuk menambah informasi kami. Seperti itu ya Kang Leman ya. Jadi untuk itu nanti kita ada sesi kesimpulan. Ikuti terus perjalanan kami di Legenda Tanah Jawa. Ya, sekarang kita sudah di akhir penghujung Mbah Kupluk dan sama Kang Leman untuk menarik kesimpulannya itu seperti apa tempat ini, dan tadi menurut Pak RT seperti apa, menurut Mas Bedi seperti apa, menurut mediumisasi seperti apa, mungkin ada kesimpulannya Kang Leman. Monggo, silakan. Ya, intinya kesimpulannya adalah gimana yang baik ya kita ini, dan yang nggak baik kita buang. Ini hanya mediumisasi secara menurut orang gaib ya. Jadi bisa dibenarkan bisa enggak, itu menurut entah bagaimana nanti penonton untuk menyikapinya ya. Yang penting utamanya yang rumor atau orang jin ini memberi ini itu jangan percaya ya, karena itu ada tipu daya jin untuk menyesatkan kita. Makanya kita utamanya kita itu akidahnya kita kuatkan. Ya, sedangkan padahalnya orang tahu akidah itu apa itu jarang. Ini zaman saya akidah itu ya, cara bahasa Jawa itu akidah itu netepakan ya, itikut kang dibundel kang ditetepakan ngati. Makanya kan akidah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana kita harus tahu di situ subutul ya seputul uluhiyahnya gimana, istihna kita harus tahu. Makanya kita ya monggo kita bareng-bareng ya, istilahnya untuk terutama untuk diri saya sendiri, bagaimana kita harus ya, inti utama kita ngaji biar kita tahu akidah itu. Jadi kalau untuk menurut gaib seperti apa itu hanya cerita atau hanya ya informasi dari gaib itu nggak bisa 100% kita ambil begitu aja. Dan wallahu alam siapapun beliau Mbah Pengilon, kita tetap menghormati dan kita ingin berziarah ke sini silahkan, tapi dengan tata cara yang baik dan benar. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mbah Kupluk kepada Kang Leman, silahkan. Ya, setelah saya mengikuti Kang Hendra ya masalah ini, saya juga jadi tahu masalah hal gaib, apalagi udah megang siapa tadi, Dewi ya. Iya. Tapi rupanya cowok ya, bukan cewek. Makanya di situ kan bangsa jin bisa berubah-ubah sampai 1000 kali. Makanya kan jangan sampai kita nanti budaya jin. Ya akhirnya saya nggak itulah, malu lah. Ya. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Iya. Ya, gitu ya. Soalnya baru pertama kali ini main-main kayak gini lah. Ya, jadi itu tadi penelusuran kita bersama Mbah Kupluk dan dengan apa yang sudah didapatkan kita ambil yang baik dan buang yang tidak baik. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap berjalan di jalannya Allah dan kita bisa berziarah dengan hati yang bersih, tidak meminta-minta kepada selain Allah, seperti itu ya Kang Leman ya. Ya, tata krama tetap dijaga, hormati, terutama bagi yang selingkungannya atau masyarakat tetap kita hormati. Tetap kalau kita masuk harus ya ada izin unggah-ungguh seperti itu ya. Jadi mungkin bagi kawan-kawan yang lebih tahu tentang Mbah Pengilon seperti apa, silakan tulis di kolom komentar dan mohon dukung channel saya dan channel Mbah Kupluk agar konten kreator Tegal itu bisa terus naik dan bisa terus berkembang. Dan sampai sini dulu, mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi di video-video selanjutnya. Dan mungkin kalian ingin request tempat atau salah satu tempat yang ingin ditelusuri dengan kami, silakan tulis di kolom komentar dan sertakan nomor HP kalian, jadi kami bisa menghubungi kalian sewaktu-waktu kami ingin melakukan penelusuran ke tempat kalian yang kalian minta. Untuk itu tetap dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai di sini dulu, sudah cukup ya Kang Leman ya. Mbah Kupluk sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.